assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zainal Abidin di acara Podcasta. Open your eyes, your heart, and your mind. Ya, kali ini di episode berikutnya kita akan kedatangan bintang tamu yang spesial. Ya. Bintang tamu yang luar biasa, pastinya nanti berbagi inspirasi buat teman-teman semua yang di rumah. Jadi yang belum bergabung cepetan, ditunggu digabung ya. Untuk nanti kita ngobrol-ngobrol sama bintang tamu yang sangat luar biasa. Kira-kira siapa bintang tamunya? Langsung aja kita panggilkan ya. Mr. Ayub. Wih. Mr. Ayub. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Oke. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kelihatan. Apanya? Dari itunya. Oke, Mr. Ayub. Oke. Mr. Ayub sehat. Gimana keluarga sehat, Mr. Ayub? Keluarga alhamdulillah sehat berjalan. Alhamdulillah. Pak Ayub nih kita punya podcast nih. Iya, jadi SMPT punya podcast dan Mr. Ayub ini adalah bintang tamu ketiga. Oh, baru ketiga ya? Baru 3 episode. Doain 1000 episode. Amin. Dan doain juga nanti ada sponsor-sponsor yang bisa support acara kita. Jadi Amin. buat teman-teman, bunda-bunda ya, buat ayah, para ayah yang mau sponsorin kita, langsung aja di bawah ini. Ya, di bawah ini. Oke, Mr. Ayub. Mr. Ayub, gimana perasaannya diundang ke podcast? Perasaan ya gimana ya? Agak nervous juga sih. Nervous? Iya. Masya Allah. Apa tuh yang bikin nervous? Yang bikin nervous karena aneh mau show mau on air ya kan? Serius? Iya. Oh gitu. Jadi aneh kalau soal tampil di panggung gitu aneh grogi sebenarnya. Oh, sebenarnya agak grogi. Jadi ini lagi grogi nih. Iya, lagi grogi. Gitu Coba ya? pegang. Padahal kan ngobrol sama teman aja ya biasanya. Iya, belum sama temen sama ente, baca es ya. Oh gitu. Tapi tetap grogi nih. Grogi. Oh gitu. Sip. Tapi masih bisa ngatasinya lah ya. Iya, siap, insyaallah. Oke, Mr. Ayub. Kesibukannya ngapain sekarang? Kesibukannya ya ngajar masih. Ngajar ya kan? masih. Dengar-dengar punya bisnis baru ya. Tahu aja nih. Apa tuh bisnis barunya? Bisnis baru ya kita udah merintis bisnis. Namanya? Brandnya ya. Brandnya Fatimart. Wih, Fatimart. Fatimart. Ya. Berarti apa tuh isinya apa aja? Brandnya Fatimart isinya apa aja? Produknya apa aja? Produknya jadi awal mula kita bentuk Fatimart ini karena pandemi. Iya, dan dari butuh uang. Ya butuh sampingan lah ya. Sampingan lah ya. Sampingan. Tapi jangan jadi utama, bisa-bisa nggak ngajar lagi ntar. Insya Allah kita masih cinta ngajar lah ya. Cinta ngajar. Wih, luar biasa. Apa jadi aja produknya itu ada yang pertama susu kurma. Wih, susu kurma. Susu kurma ini. Yang ini bukan? Oh iya ini. Wih, sponsornya ini. Langsung dari bintang tamu, luar biasa. Mantap. Ya, jadi susu kurma ini kita rilis itu di bulan Ramadan. Oh, jadi pas banget Ramadan, lagi banyak kurma melimpah tuh, ya. Dan kebutuhan akan kurma tinggi. Betul. Oh gitu. Terus bikin tuh usaha. Laris kurma. manis. Ya lumayan nanti. Tapi nggak lupa sholat taraweh kan? Ya enggak lah. Jadi kita itu buka lapak dari jam 3:30 lah dasar. Sampai maghrib. Oh, apalagi selain ini susu? Setelah susu kurma kita ada es tebu murni. Wih, tebu murni. Jadi kita kerjasama. Tebu murni nasional. Iya. Ada lagunya. Itu lain, itu susu. Tebu murni nasional bukan? Bukan. Oh, bukan. Ya, jadi ada es tebu murni. Terus kalau itu aneh sebagai distributor ya, reseller. Oh, reseller. Ya. Gak apa-apa, yang penting usaha lah ya. Terus abis es tebu murni ada Zoti. Oh, minuman lagi. Waduh. Jadi, produk ketiga 1, 2, 3 itu minuman. Ntar makanan juga ada. Nah, makanan apa tuh kira-kira? Yang keempat itu kita ada frozen food. Frozen food, nugget, nugget, chicken katsu gitu lah ya. Sosis, spicy wing. Ya. Kebetulan dekat rumah ada agen frozen food yang besar dan aneh ngambil dari sana. Wih, luar biasa. Lagi-lagi sebagai reseller sih. Omset udah? Dengar-dengar omset udah 20 juta per bulan. Amin ya Allah. Belum kehitung. Atau habis terus jangan-jangan? Ya, namanya itu usaha ya. Iya, namanya usaha, duit banyak bawaannya pengen jajanin terus ya. Ya gitu dah. Oke. Habis itu ada
setelah frozen food ada ubur sumsum. Oh, Ya, sumsum. ubur sumsum atau kita namakan morning dish. Morning dish. Morning dish. Morning artinya pagi, dish artinya apa? Sarapan. Sarapan. Jadi sarapan pagi. Sarapan pagi. Itu. Dan itu jadi lebih mahal. Iya dong. Gara-gara bahasa Inggris. Enggak juga. Enggak juga. Emang apa-apa yang jadi mahal tuh gara-gara bahasa Inggris ya? Iya sih, jadi beken ya. Jadi beken. Contohnya apa misalnya fried chicken. Itu padahal kan ayam goreng ya. Ayam goreng paling kan 7.000 ya. Iya. Fried chicken jadi 15.000. Ya, apalagi ada namanya ya. Benar-benar. Luar biasa yang bahasa Inggris. Oh iya, mungkin teman-teman juga udah pada kenal Pak Ayub, Mr. Ayub, dan beliau ini adalah salah satu guru bahasa Inggris. Iya. Guru bahasa Inggris di SMP IT Asukria. Oke. Siap. Mr. Ayub kan tadi bisnis tuh sampingannya, utama ngajar dong. Ngajarnya itu udah berapa tahun Mr. Ayub di SMP IT? Aneh di SMP IT itu jalan 8 tahun kalau nggak salah ya. Ini tahun ke-8? Tahun ke-8. Tahun ajaran baru tahun ke-8 berarti? Betul. Wih, luar biasa. Udah lewat tuh ya, 5 tahun udah lewat tuh. Iya. Berarti ini masuk tahun ke-8. Betul. Berarti ada suka-sukanya dong? Suka-dukanya ada? Banyak, pastinya banyak. Coba deh, dikasih sedikit kira-kira apa yang diinget banget sukanya sama dukanya. Sukanya itu yang pertama di sini tuh lingkungannya dinamis. Dinamis, agamis, dan kekeluargaan. Wih, dinamis, agamis, dan keluargais. Iya, kalau kekeluargais. Agamis, dinamis, dan kekeluargaan. Dinamis gimana maksudnya menurut Mr. Ayu? Dinamis itu jadi antar guru itu ramah tamah, maksudnya saling deket lah ya, saling deket, sapa gitu. Udah kayak saudara lah ya. Udah kayak saudara gitu. Itu dinamis. Udah kayak saudara, dia nggak butuh duit minjem aja gitu ya. Nah itu. Nah namanya juga orang hidup ya kan. Iya namanya juga orang hidup, kadang lagi pilot ya. Itu. Terus kalau tadi agamis tuh maksudnya gimana, Mr. Ayu? Agamis. Jadi ya ini di SMP Asukriah ini adalah pengalaman kerja aneh yang mungkin ketiga ya. Oh ketiga. Berarti udah berpengalaman di 2 tempat sebelumnya. Iya. Pertama di mana pertama? Pertama aneh di TK. Oh pernah ngajar TK? Pernah ngajar TK. Berarti sama kayak anak TK dong ya? Ya enggak lah. Gemukan dikit. Oh enggak lah. Gede dikit lah ya? Iya, sama tinggian dikit lah ya? Iya lah. Oke. Ngajar terus TK di itu, TK itu TK mana? Berapa lama? Jadi awalnya dulu aneh PPL. Ya, PPL waktu kuliah tuh. Waktu kuliah sampai setelah PPL itu aneh kerja juga di TK itu di daerah Pondok Kacang. Oh, daerah Pondok Kacang dekat rumah berarti ya. Dekat rumah lah, Ciledug. TK itu ngajar seharian atau gimana? Setengah hari. Setengah hari, masuk jam 7, pulang jam 11 lah. Berapa lama? Udah berapa lama ngajar TK waktu itu? Kalau di TK sekitar 3 tahun. 3 tahun? Wow, luar biasa. Tapi yang di Pondok Kacang itu cuma 2 bulan ya. Setelah 2 bulan. 2 bulan. Aneh di rumahkan ya. Kenapa tuh? Dirumahin kenapa tuh? Karena memang saat itu aneh cuma chef teacher. Jadi shadow teacher. Shadow teacher. Iya. Jadi 2 bulan di situ lanjut. Kebetulan dulu tinggal di Karangtengah kan aneh kan. Ada seorang ustadz nyamperin aneh, yuk mau nggak ngajar di TK saya? Gitu. Oh dia punya TK ustadz itu. Ngajar di TK aneh dong gitu. Oh ya udah ustadz boleh. Akhirnya ngajar tuh di TK tuh. Dari situ 3 tahun. Berarti tadi yang pertama itu 2 bulan, kemudian diberhentikan. Ya gitu lah. Karena dirumahin lah ya bahasa ya, dirumahkan. Terus abis itu ketemu sama ustadz, dia ngasih penawaran ngajar di TK yang selanjutnya, yang kedua itu berarti dekat rumah aneh itu yang kedua. Dan 3 tahun. 3 tahun. Wih luar biasa. Gajinya berapa? Biasanya sensitif ya, tapi nggak apa-apa. Ini supaya jadi motivasi buat para pembuat kebijakan. Iyalah, buat para pembuat kebijakan bahwa guru itu harus disejahterakan. Harus disejahterakan karena memang guru itu tanpa tanda jasa. Iya. Kemudian guru itu kemudian kerja kerasnya luar biasa. Nah makanya saya mau tanya nih ke Mr. Ayub nih. Mr. Ayub itu ngajar TK tadi 3 tahun tuh. Iya. Berapa tuh salary-nya?
Enak nggak enak jadi ceritain Enak juga nggak enak gimana ya Pak Janal? Kisaran. Kisaran. Jadi kalau yang 2 bulan itu, 2 bulan itu di bawah 100.000 sebulan. 200.000. Itu tahun 2006 ya? 2 bulan tuh bertahan. Iya, 2 bulan bertahan. Berarti bulan ketiga nggak tahan. Ya, di bawah 100.000 ya. Dengan ongkos waktu itu pulang pergi 5.000 Pak Janal. Sebulan di bawah 100.000, ongkos pulang pergi 5.000. Iya. 5 dikali 30. Berarti 150.000. Ya enggak 30 sih, paling 25 lah. 25 ya, taruh dah di atas 100 kan. Nombok dong. Ya, gitulah. Tapi lagi-lagi orang tua selalu ngingetin karena kamu baru kerja, ngajar TK, udah ngabdi aja dulu. Cari pengalaman dulu. Jadi disuruh cari pengalaman, kemudian ikhlasin aja karena Allah gitu ya. Iya. Luar biasa. Emang guru mah luar biasa deh. Pokoknya guru tuh bayar berapapun tuh mereka akan tetap semangat untuk ngajar. Luar biasa. Siap. Hidup guru-guru Indonesia. Woi. Itu tadi Pak Ayub ya di TK. Itu kan yang pertama, tadi yang kedua berapa yang kedua? Yang di 3 tahun itu dekat rumah ya? Dekat rumah itu di bawah 300.000. Di bawah 300. Kemudian ongkos 10.000 sehari. Enggak, kan dekat rumah jadi naik sepeda. Oh, Umar Bakri ya. Umar Bakri. Oke, berarti agak lumayan lah, ada peningkatan lah. Ada peningkatan. Nah, ada peningkatan di TK yang kedua. Iya. Kemudian hijrah ke. Nah itu di TK itu selama 3 tahun, alhamdulillah ada yang minta les-lesan. Wih, gitu. Yaitu lagi-lagi sampingan ya Pak Jaya. Apa namanya? Pendapatan sampingan lah ya. Iya, lagi-lagi. Ibaratnya sampingan. buat nambah menopang apa namanya penghasilan lah ya. Iya. Buat ngebul-ngebulin dapur lah ya. Betul. Tapi waktu itu sih memang belum berkeluarga kan. Ya, jadi enjoy aja lah. Cukup aja lah ya insyaallah ya. Enjoy my life aja. Itu yang ketiga, pernah di tempat lain nggak? Kerja tempat lain nggak, Pak Ayub? Dari TK itu kan 3 tahun sampai 2009 ya. Terus aneh kerja di travel umroh. PT Travel Umroh. Iya. Berarti udah pernah umroh dong? Belum. Baru nganter-nganter doang ke baru bandara. Nganter-nganter orang ke bandara. Terus pulang lagi. Gak ikut sampai umrohnya? Enggak. Oh, belum. Nganter pulang jemput gitu. Nganter pulang jemput. Berarti ngeliat orang pakai pakaian ihram. Iya, belum. Pakai pakaian calon jamaah haji. Seragam jamaah haji, jamaah umroh gitu. Jamaah umroh. Tapi udah ngeliat tuh ya Allah pengen gitu ya. Iya. Untuk berangkat. Sempat juga sih waktu aneh pertama kali nganter orang mau umroh itu sedih gitu ya. Sedih ya. Karena pastinya bahagia banget tuh orang yang bisa berangkat ya. Kebetulan. Tapi tenang aja Mr. Ayub, kalau udah panggilan insya Allah dipanggil nanti sama Allah. Amin ya Allah. Berangkat ke Mekah ya. Satu SMPIT berangkat ke Mekah. Amin ya Allah. Oke, itu tadi kerja di travel umroh. Yang kedua itu. Yang kedua tuh, itu berapa lama tuh bertahan tuh? Di travel umroh itu alhamdulillah bertahan 3 tahun juga. 3 tahun juga? Iya, wih, 3 tahun lama juga. tuh. Terus kenapa tuh udahan? Dirumahin juga? Jadi kalau yang itu aneh udahan karena aneh ada tawaran. Info dari temen sih, yuk temen aneh bilang, yuk mau nggak bahasa kasarnya ajar di tempat les-lesan nih gitu. Di mana tuh? Di mana? Gitu ya. Oh bukan di PC tapi di sama ya dengan ini ya. Oh, hampir sama-sama yang ngajar sekarang ya? Iya. Tapi itu bukan. Jadi tempat lain ya? itu. Oh, berarti pernah ngajar di Amerika? Belum. Oh, bukan ya? Baru labelnya doang. Oh, berarti baru di Indonesianya aja. Ya. Amerika. Belum, masih OTW ya. Oh, masih OTW Amerika ya. Tapi kampung-kampung Amerika mah udah lah ya. Udah. Kampung Inggris. Kampung Inggris udah sering. Udah sering ya? Wah, mantap nih. Misalnya udah sering ke Inggris, tapi di kampungnya sendiri. Ya, oke, gitu. itu tadi di setahun setengah. Udah tuh. Itu apa namanya les-lesan, tempat les. Setahun setengah. Udahan kenapa udahan? Nah, lagi-lagi udahannya kalau ini bukan karena tawaran, tapi karena ada hal-hal yang terkait dengan prinsip ya. Yang enggak klop dengan hati aneh sendiri. Oh, jadi nggak klop nih sama mungkin LPIA lah gitu lah ya. Ya, karena awalnya sih aneh udah ya namanya kerja ya cinta gitu lah ya. Nyaman lah gitu ya. Nyaman gitu.
Tapi ketika ganti manajemen, ganti manajer dengan ada perubahan perubahan aturan segala macam yang hatiannya tuh nggak klop gitu. Nggak klop. Jadi akhirnya memutuskan untuk hijrah lagi. Ke? Nah, itu aneh setelah resign itu. Banyak ya pengalaman kerjanya ya. Ya, udah tua ya. Enggak loh, masih imut-imut kan Mr. Ayub ya? Sudah imut-imut. Orang aja waktu, saya ingat nih cerita, ini boleh cerita sedikit dikit ya? Boleh. Saya ingat itu waktu pertama kali ada guru baru datang ke SMPIT. Namanya itu Ustadz Ruslan. Oh iya. Ustadz Ruslan. Jadi kalau misalnya kebiasaan di kita, itu kalau misalnya dia baru gabung, dia langsung ikut raker besoknya. Ya kan? Iya. Beberapa hari kemudian, terus seminggu dia ikut raker lah. Ikut raker itu ceritanya, ya namanya duduk di samping saya, dia guru Quran, dia nanya. Jadi beliau nanya tuh, Pak Zainal, itu siapa gitu kan ya, nanya ya. Tiba-tiba nanya, nunjuk ke Mr. Ayub. Pas nunjuk ke Mr. Ayub, saya bercanda niatnya, gitu kan. Jadi saya bilang, oh itu ini Pak Ayub, dulunya ketua OSIS. Ya, ketua OSIS. Saya bercanda gitu, dulunya ketua OSIS. Ternyata Ustadz Ruslan itu nganggapnya benar bahwa dia itu ketua OSIS. Sampai bilang begini Mr. Ayub, Ustadz Ruslan, bilang ke yang lain bukan ke saya. Emang kalau di Asukriah gini ya, di SMPIT ya, emang kenapa Ustadz? Kalau misalnya ketua OSIS boleh ikut raker. Ya. Serius banget ya? Serius nggak bohong. Tanya Ustadz Ruslan ya. Kalau Ustadz Ruslan nonton nih, pasti ngakak dia. Jadi itu enggak. Itu sampai teman-teman pada ketawa ya? Sampai ke teman-teman ketawa. Karena Ustadz Ruslan percaya banget bahwa dia itu, Mr. Ayub itu dikiranya beneran mantan ketua OSIS. Ketua OSIS yang ikut rapat gitu? Iya, ketua OSIS ikut rapat terakhir di, guru-guru SMPIT. Gitu Mr. Ayub. Jadi ya masih kelihatan muda lah ya. Jadi jangan merasa tua. Ya. Siap. Gitu. Banyak juga testimoni dari orang tua. Tuh Pak Guru lucu amat ya, imut banget ya, gitu. Itu Mr. Ayub tuh. Pokoknya kalau pertama kali ketemu Mr. Ayub, dia bilangnya pasti lucu, imut, ya. Karena masih baby face. Iya. Oke. Terus hijrah ke SMPT-nya kapan? Nah, Ane terusin yang tadi dulu. Oh iya. Jadi Ane resign itu bulan Maret ya. Tahun 2013. 13. Karena resign. Sempat 2 bulan Ane coba. Oh, karena nggak nyaman tadi. Karena nggak nyaman. Sempat 2 bulan Ane vakum, artinya di rumah aja. Sambil ngelamar-lamar kerja. Ngapa-ngapain terbahan. Ya. Sempat karena nggak ada aktivitas, jadi Ane agak ngerasa stres gitu ya, gimana ya? Nggak ada kerjaan lah. Iya. Terus. Habis itu bulan April atau Mei gitu ada informasi dari adik Ane. Adik Ane kan kebetulan kuliah juga di sini kan. Yeah. Di STAIS Asukriah kan. Nah, adik Ane bilang, "Yup, itu di Asukriah ada info lowongan tuh. Mau nggak lu coba ngelamar gitu, bahasa kasarnya gitu kan." Oh yaudah boleh, coba ngelamar. Coba gitu ya. Coba ngelamar. Niatnya itu informasinya memang untuk guru bahasa Inggris SD. Oh gitu. Menurut info lowongannya begitu, dibutuhkan guru bahasa Inggris untuk SD. Dibukanya untuk SD. Tapi ketika Ane bawa amplop lamaran gitu kan, kasih ke pihak yayasan gitu kan. Manajemen lah. Manajemen ya. Ini kasih, Pak, katanya ada info lowongan untuk guru SD di SD ya? Hah? Di SD? Di SD mah nggak ada. Lah, adanya Pak. Adanya SMP. Ya, gimana Pak? Ya udah kalau mau coba aja. Berani nggak? Gitu katanya. Ya udah berani lu Pak. Dan nanggung kesini kan. Nah, Ane mutusin untuk ngelamar ke SMP. Iya, gitu. 2013. 2013 itu bulan Mei kalau nggak salah. Diterima. Ya alhamdulillah diterima dong. Alhamdulillah. Iya. Dan sampai sekarang. Sekarang. Terus tadi udah jalan 8 tahun. Apa yang udah didapat sama Mr. Ayub selama 8 tahun di SMPIT? Yang udah didapat, wah pasti banyak loh. Banyak lah ya. Banyak. Ya nggak bisa kehitung lah ya. Iya. Dari mulai pelajaran. Yang paling berharga tuh, yang didapat sama Mr. Ayub, yang paling berharga apa? Yang paling berharga itu adalah bisa menyisihkan uang untuk menyempurnakan iman. Wih, apa tuh misalnya? Nikah. Wih, nikah. Ditunggu kameramen kita ya. Iya. Pak Noval ditunggu ya nikah ya. Itu
Mr. Ayub tuh. Invitationnya ya, Pak. Tapi itu nikah itu selang berapa tahun ngajar? Itu memang dari awal ane masuk di Asta itu, ya kan, setahun setengah. Ane udah niat dari awal sih. Jadi setahun setengah itu nggak lama nikah. Nggak butuh lama-lama ya untuk nikah ya. Luar biasa. Memang harusnya seperti itu, Pak. Iya. Oke. Itu tadi untuk tadi yang paling berharga itu dapat bisa nabung lah ya buat nikah. Ada lagi nggak? Yang kedua paling berharganya adalah punya banyak teman yang udah jadi saudara, udah kayak saudara. Oh gitu. Baik dari sekolah SMPTN sendiri atau juga dari guru-guru yang lain juga. Oke, berarti ini semuanya udah kayak saudara ya? Udah kayak saudara. Tapi kalau Mr. Ayub ditanya nih misalnya, ditanya nih ya. Mr. Ayub ditanya, siapa yang paling klop banget sama Mr. Ayub? Kalau misalnya Pak Guru atau Bu Guru, dua lah. Pak Guru siapa, Bu Guru siapa? Ini nggak salah nih, klopnya sama Bu Guru apa itu? Maksudnya enggak kan kita kan rekan kerja juga ya. Kadang kan mungkin ada yang kerja samanya klop, ada yang mungkin nggak begitu klop. Oh gitu. Gitu aja. Secara kerja aja. Oh, kalau misalnya sama Pak Guru yang paling ngeklop banget, paling solid, paling oke lah. Enak buat ngajak ngobrol apa segala macam tuh sama siapa, Mr. Ayub? Ya sebenarnya hampir semua rekan-rekan kerja. Oke gitu ya. Oke banget. CS banget, ngeklop banget. Cuma mungkin yang lebih intens kali ya. Sama Pak Arul ya? Hah? Pak Arul mungkin baru ya. Dia 2 tahun setelahnya masuk. Oh jadi 2 tahun setelah Pak Ayub masuk baru Pak Arul ya? Iya. Oh iya. Jadi siapa dong? Kira-kira yang paling klop banget? Ustaz Jenal. Ustaz Jenal ini yang paling pertama menginspirasi Diane di kuliah. Tuh, selalu begitu tuh. Selalu tamu yang saya undang itu menganggap saya itu adalah inspirasinya. Ini ada apa ini? Ini bukan rekayasa tapi ini emang beneran. Wih. Kenapa tuh? Kenapa Pak Ayub melihat saya tuh gimana? Ya pertama karena Pak Jai ini ngerangkul aneh banget dulu. Namanya aneh anak guru baru ya. Jadi ada aja yang deketin aneh, ajak ngobrol gitu kan. Tapi yang paling ngena obrolannya ke segala aspek ya Pak Zainal. Bercandanya oke lah. Iya, bercandanya oke. Nyambung lah ya. Hobinya cocok. Emang hobi kita cocok? Cocok loh. Hobinya apa? Futsal dong. Udah enggak? Hah? Kan kemarin-kemarin. Ya sekarang. Ya. Kayaknya. Kenapa tuh sekarang nggak ikutan futsal lagi, olahraga lagi bareng guru-guru? Kenapa tuh? Gimana ya? Lagi kurang sehat. Lagi kurang fit nih, terutama di kaki ya. Oh gitu ya, kita doain buat Mr. Ayub ya. Subhanallah ya, Mr. Ayub ya. Ya Allah, supaya cepat sembuh dan bisa gabung lagi karena kita kehilangan kiper inti. Kiper inti. Iya, kita kehilangan kiper cadangan inti. Cadangan inti. Jadi Pak Ayub itu di kita itu kalau main futsal cadangan inti, soalnya nggak ada tergantikan cadangannya. Iya, cadangannya ya. Oke, itu. Itu kalau Bu Guru deh, kalau Bu Guru ada nggak yang ngeklop banget kalau kerja sama bikin program itu kalau sama Bu Guru ini ngeklop meskipun tadi semua saudara gitu. Ada nggak yang paling klik gitu? Yang paling klik Bu Guru siapa ya? Bingung juga sih Pak Jaya. Mungkin Bu Cici kali ya. Bu Cici? Wow, Bu Cici luar biasa. Kenapa tuh? Bu Cici kenapa? Sama Bu Cici kenapa? Karena waktu awal masuk kan beliau juga capseknya kan, sekolahnya gitu kan. Dan dia itu seorang yang sangat merangkul bawahan-bawahannya. Oh, jadi ngerangkul banget, ngemong ya? Ngemong banget gitu. Gimana cara yang baik, yang tepat gitu untuk ngemong anak buahnya lah, guru-guru. Udah kayak tante sendiri ya? Hah? Udah kayak tante sendiri. Ya, aneh anggap beliau udah seperti guru spiritual, cuma guru spiritual, mantap. Gitu. Jadi ngomong, kemudian bisa nyupport terus, ramah banget. Gitu ya. Kalau ngasih masukan itu tulus banget gitu loh. Benar-benar. Gitu. Benar-benar. Sehingga Mr. Ayub nih bisa terinspirasi sama beliau nih. Bisa. Gitu. Iya. Oke. Tapi sekarang masih kontak-kontak, maksudnya masih sering intens ngobrol segala macam. Ya kadang masih aneh kontak-kontak via WA sih. Iya, minta saran apa segala macam gitu ya. Beliau di SMA IT ya sekarang ya.
Tapi kan di SMP masih ngajar. Iya, masih ngajar. Ya, jadi masih bisa lah ngobrol-ngobrol lah ya. Oke. Itu Bu Cici. Itu tadi udah ya, jadi inspirasi Mr. Ayub tuh udah tadi sebutin. Ada pertanyaan? Belum ada? Belum ada, nggak apa. Mr. Ayub, nanti kita kalau ada pertanyaan dari teman-teman di IG official, kita bacain. Oh, siap. Buat Mr. Ayub. Nanti Mr. Ayub siap-siap aja. Oke, lanjut Mr. Ayub. Mr. Ayub ini kan ngajar bahasa Inggris. Ngajar bahasa Inggris. Iya. Kenapa tuh tiba-tiba kadang banyak orang loh, ini serius loh, banyak orang nggak nyangka gurunya itu seimut ini gitu. Gurunya imut-imut benar, gurunya imut-imut tapi jago ngomong bahasa Inggris, jago. Saya juga pertama kali ketemu Mr. Ayub, itu guru apa? Beliau guru apa gitu kan? Guru bahasa Inggris. Wah, luar biasa, Bu. Soalnya saya baru nemuin guru bahasa Inggris itu yang seimut ini, luar biasa gitu ya. Jadi kenapa tuh Mr. Ayub itu bisa ambil keputusan jadi guru bahasa Inggris? Apa emang suka banget dari dulu? Ya, jadi backgroundnya ini sebenarnya waktu aneh SMP. Kan dulu TK kan? TK tuh nggak ngajar bahasa Inggris kan? Enggak. Nah, itu jadi guru kelas. Nah, di TK itu belum kuliah bahasa Inggris? Belum. Nah, berarti tapi waktu itu di TK aneh tahun kedua itu baru kuliah lagi. Bahasa Inggris ngambilnya? Iya, bahasa Inggris. Oh, kenapa tuh ngambil bahasa Inggris? Sebenarnya waktu SMP itu paling ya dibilang paling nggak bisa, paling bodoh ya. Bahasa Inggrisnya paling kurang lah. Paling kurang lah. Sering dimarahi juga sama gurunya. Waduh. Sama guru bahasa Inggris ini. Gitu. Yuk, ini salah yuk, bukan begini caranya. Ya sedih tuh, aneh sedih. Gitu. Itu sama guru bahasa Inggris. Itu sempat trauma lah. Bapak atau ibu guru? Bapak. Bapak ya? Namanya Mr. Gunawan. Ya, sebutin. Iya. Mr. Gunawan nih sekarang jadi guru bahasa Inggris. Jadi jago insyaallah. Terus pas SMA, nah itu baru aneh terinspirasi dari seorang guru bahasa Inggris. Di SMA. Aneh, SMA. Oh gitu, terinspirasi. Iya, wah ternyata bahasa Inggris ini gampang ya, menyenangkan ya. Easy lah gitu lah ya. Easy lah. Gitu. Jadi akhirnya emang aneh, ada apa namanya keinginan juga, wah ingin mendalami bahasa Inggris lah gitu. Oke. Jadi pengen mendalami bahasa Inggris, jadilah kemudian suka tuh sama bahasa Inggris. Jadi setelah itu kuliah tuh ya? Kuliah bahasa Inggris dan akhirnya bisa ngajar di SMPIT. Tapi yang tadi itu kan belum bahasa Inggris tuh ya? Kuliah tapi belum ada aplikasi dari ilmu yang dipunya. Oh iya. Baru di sini berarti? Baru di sini. Wih, luar biasa. Jadi baru aplikasi apa yang dipunya sama Mr. Ayub, ilmunya itu di SMPIT. Jadi ilmunya masih fresh. Di-share ke teman-teman SMPIT ya, Mr. Ayub ya? Luar biasa. Kalau saya kan guru ngaji nih. Dari SMA udah ngajar ngaji. Oh, luar biasa. Iya, dari SMA udah ngajar ngaji. Jadi SMA kemudian kuliah, ya masih terus ngajar ngaji. Artinya bukan ilmu yang baru kemudian baru share. Kalau misalnya kan baru share tuh tadi di SMPIT. Wah, luar biasa. Dan aneh memang kuliah itu, aneh kan kuliah seminggu sekali Pak Jai. Oh, seminggu sekali? Kelas karyawan berarti? Kelas karyawan? Ya, dibilang kelas karyawan iya bisa. Kuliah hari Ahad aja jam 8 sampai jam 2 baru pulang. Oh gitu. Jadi nggak weekend Sabtu Minggu nggak? Cuma Ahad aja? Senin sampai Jumat kan kerja ya di TK itu. Oh, jadi waktu TK itu jadi itu udah kerja terus kuliahnya Sabtu doang. Iya, Ahad doang. Oh, Ahad doang. Iya. Dan memang keseharian di kampus itu kita bicara bahasa Inggris itu cuma saat belajar aja. Ke dosennya aja. Wajib. Iya. Tapi saat istirahat, saat di luar jam pelajaran, jam itu nggak ada. Itu nggak ada. Itu ke temen udah biasa aja ya? Iya. Ke kantin biasa aja, jadi, makan biasa aja. Bisa dibilang ilmu yang Anda dapat saat kuliah itu ya masih minim ya. Oke, tadi berarti udah pernah ngajar anak kecil ya. Iya. Terus kemudian ngajar sekarang yang teman-teman di SMPIT. Berarti berkembangnya bertumbuhnya di baru di sini semakin bertumbuh. Iya. Pengalaman apa nih? Pengalaman ngajar bahasa Inggris yang bisa didapat di SMPIT? Banyak ya pengalaman yang Anda dapat di SMPIT. Amanah juga banyak kan? Amanah banyak. Jadi semakin banyak amanah, maka kita akan semakin berkembang. Yo. Gitu. Terus kan sering nih diundang. Itu kan sering dijadikan PJ pemberangkatan anak-anak studi ke
ke Pare. Pare itu kan Inggris, ya. holiday Pare ya. Smart Holiday in Pare. Ya, Smart Holiday Pare. Jadi buat teman-teman juga yang di rumah, buat teman-teman yang di luar SMPT juga, ini mungkin kita informasikan juga Mr. Ayub ya. Silakan. Bahwa kita itu SMPT kita punya satu program namanya Smart Holiday in Pare. Jadi kalau misalnya liburan tuh, kalau teman-teman yang lain mungkin di rumah, tapi teman-teman SMPT ada sebagian yang ikutan berangkat ke Pare. Ngapain aja tuh Mr. Ayub biasanya? Iya, di sana itu kita berlibur. Berapa lama? Pulang pergi 10 hari. 10 hari. 10 hari. Pulang pergi 10 hari. Jadi mengisi liburan dengan belajar. Ngisi liburan dengan belajar, langsung di kampungnya. Kampung Inggris, Pare ya. Dulu saya ingat banget waktu pertama kali viral itu di sosial media, Kampung Inggris saya cuma lihat di beritanya aja tuh, bahwa ada di Kediri Kampung Inggris, tukang cilok bisa ngomong bahasa Inggris. Tapi saya pernah ikut 2 kali, Mr. Ayub. Iya. Saya pernah ikut 2 kali dan ternyata benar. Dan ngomongnya saya emang agak-agak bladus ya. Bladus tuh, bladus tuh maksudnya medok. Tapi Inggrisnya bisa dia. Contoh waktu itu saya ke Pare itu waktu ke salah satu lembaga bahasa Inggrisnya itu di Elvas kalau salah nih. Elvas ya. Kita istirahat break ya. Pas break itu keluar jajan dong. Ya. Jajan. Ketemu ada tukang cilok, tukang somai, ada tukang batagor. Tukang jus. Hah? Tukang jus. Ada pas persis depannya kan. Iya. Itu kata waktu itu beli cilok. Cilok. Iya. Kayaknya terkenal cilok ya? Iya, pentol. Pentol. Yang terkenal cilok itu versi Jawa. Pentol, versi Jawa itu cilok. Jadi Jawa juga. Versi Maksudnya Kediri Jawa itu Tengah, Jawa pentol. Iya. Pentolnya macam-macam ya. Iya. Jadi dari ujung ke ujung itu pentol banyak tuh. Pentolnya namanya macam-macam. Pentol pink lah, pentol Arab lah, pentol apalah macam-macam lah pokoknya. Itu ketika saya beli pentol pengalaman, terus tiba-tiba pas saya bilang, "Permisi Bu, mau beli." Terus kata ibu-ibunya, "What do you want, Mister?" Medok ya Pak Jaya. Medok, tapi saya salutnya Iya. itu mereka itu bisa survive gitu, bisa praktis ke kita para pembelajar yang datang ke sana. Wah, luar biasa. Meskipun udahannya berapa Mister? Nah, gitu akhirnya gitu kan. Ya saya mau beli pentol gitu. Akhirnya kita ngomong bahasa Indonesia, ngobrol-ngobrol sih. Kok bisa bahasa Inggris, Pak? Iya, karena orang-orang yang beli biasanya praktek ke saya. Gitu. Jadi tukang pentol itu jadi bahan buat interview pakai bahasa Inggris karena di sana emang udah habit, udah biasa tukang pentol, tukang rujak, tukang mie ayam aja bisa bahasa Inggris. Luar biasa. Itu satu biah ya, lingkungan yang luar biasa di Kediri. Nah, kalau Mr. Ayub tuh ngelihat kondisi di sana tuh gimana? Mr. Ayub kan pernah berapa kali Mr. Ayub? 7 kok Mas. Udah 7 kali. Ya, lain kali ajak kameramen saya lah. Oh iya. Iya, Pak Noval biar berangkat ke sono, biar ketemu bule. Boleh apa? Hah? Boleh Jumi bukan? Bule Jumi, ya. Enggak, Bodarmi. Belum nyobain ya susu Bodarmi ya. Susu Bodarmi itu paling terkenal di Pare ya. Nah, dan dia nggak buka reseller loh. Saya udah cek. Wah, luar biasa. Kok jadi promosi susu sih? Nggak apa-apa lah ya. Karena kita nggak ada AdSense-nya. Nggak apa-apa lah. Sambil nunggu AdSense di YouTube. Nggak tahu kapan. Oke, Mr. Ayub, gimana tuh Mr. Ayub tuh? Kan 7 kali tuh di Pare. Pengalamannya Mr. Ayub gimana berangkat ke Pare tuh? Nemenin anak-anak untuk holiday. Pengalaman di Pare itu luar biasa sekali Pak Jayana. Karena aneh baru kali ini ngikut study tour ya, ikut holiday di Kampung Inggris itu. Baru kali itu aneh ke Pare. Pokok bersama selama siswa. Ngajar bahasa Inggris baru di SMPT. Dapat amanah bisa nemenin anak-anak ke Pare. Betul. Wih, dan 7 kali. 7 kali. Oh, luar biasa. Gitu. Udah hafal dong ya? Apanya? Jalan-jalannya udah hafal ya? Udah dong. Udah hafal. Kuliner kayak udah hafal ya? Kuliner ya udah hafal lah. Udah hafal. Tapi kebanyakan jadi agak susah ngapalinnya sih. Agak susah ngapalin. Distro juga udah hafal ya, distro ya? Distro sini, Pare distro sana. Ya mana yang ori, mana yang KW ya? Iya. Oke. Terus gimana tuh? Temenin tadi pengalamannya seneng banget bisa nemenin anak-anak. Iya, seneng banget Pak. Tadi cerita lagi dong, yang di sana kan 10 hari tuh. Terus gimana lagi tuh? Isinya apa aja? Isinya jadi kita datang ke sana itu kalau dulu pernah kita naik kereta. Oh, pernah naik kereta. Naik kereta. Sewa berapa gerbong gitu ya? Iya. Satu gerbong doang sih. Oh, satu gerbong doang waktu itu ya. Awal-awal soalnya. Dari sini kita ke stasiun Senen, terus naik kereta ke sana. Itu berangkat hari pertama kan ya? Iya. Hari kedua itu kita langsung belajar.
Oh, hari kedua langsung belajar. Sampai di sana istirahat dulu. Terus besoknya langsung belajar. Sehari itu ya belajar 5 kali sehari. Sehari 5 pertemuan. Betul. 5 sesi. Coba dong dibagi, dikasih tahu jam-jamnya. Jadi jam-jamnya itu habis subuh jam 5 sampai jam 6. Jam 5 sampai jam 6. Habis belajar, habis sholat langsung belajar. Wah, luar biasa. Tapi seger tuh. Tapi biasanya setelah sholat itu ada zikiran dulu bersama tutornya. Oh, biasanya al-surat dulu. Zikir dulu baru belajar. Sejam tuh. Sejam. Habis itu break mandi, sarapan sampai jam 7:30. 7:30. Itu breaknya sampai 7:30, habis 7:30 masuk lagi. Oh, lanjut sesi 2. Sesi 2 itu 7:30 sampai jam 9. Terus Sesi 3 jam 9 sampai 11, itu 2 jam. Jam 9 sampai jam 11. Enggak ada break di tengah-tengah sesi 2 3. Enggak ada. Luar biasa kan. Tapi di situ anak-anak masih boleh untuk jajan, beli air, beli minum tuh boleh. Yang penting izin lah sama tutornya gitu. Izin, Mister. Apa namanya? Wanna going to the canteen apa gitu ya. Saya bisa loh dikit-dikit loh bahasa Inggris. Gitu saya lama loh di Inggris. 2 tahun. Tapi saya ngerasa Mr. Ayub ini bagian dari salah seorang yang mentor saya. Wih. Jadi ini teman-teman mungkin perlu tahu juga ya. Jadi saya itu belajar bahasa Inggris di SMP IT, termasuk yang berkembang di SMP IT. Karena saya belajar banyak, terus salah satu yang sering saya tanya itu Mr. Ayub. Jadi saya sering nanya, sering diskusi, kemudian kita sering praktek ya. Salah-salah dikit saya domelin, biarin lah. Namanya guru saya, ya bebas ya. Apalagi yang pas aneh masuk tahun-tahun pertama tuh, beliau sejenal ini intens banget belajarnya. Luar biasa. Sampai setoran itu ya, Mr. Ayub, sampai setoran vocab apa segala macam. Kita praktek ya, meskipun dulu jelek lah bahasa Inggrisnya, tapi sekarang mah ya lumayan lah ya. Masih bisa lah ngobrol-ngobrol lah. Kan Pak Zainal juga pernah jadi peserta terbaik juga kan, lomba bahasa Inggris ya. Aduh, jangan sebutin dong 4 kali. 4 kali tuh. Dia nyebutin sendiri ya. 4 kali peserta terbaik bahasa Inggris. Oke, lanjut. Ceritain lagi, tadi kan abis zuhur tuh. Nah, itu sesi 3 tuh. Terus sesi break. 3. Nah, break. Break sampai jam berapa? Jam 11 sampai jam 1. Jam 11 sampai jam 1. Berarti istirahat, makan lah ya. Iya. Itu anak-anak kebanyakan di di tempat lesnya atau pulang? Saat break itu. Saat break itu mereka pulang tapi mampir dulu beli pentol. Oh, jajan lah ya. Beli jus. Iya. Karena emang kondisinya itu ada di salah satu tempat itu yang tempat homestay-nya sama tempat belajar jauh. Terpisah jauh. Ada yang terpisah, ada yang deket kan ya. Nah, gitu tergantung jarak ya. Kalau misalnya deket ada yang pulang dulu, istirahat dulu, bersih-bersih dulu, sholat gitu kan. Ada yang misalnya kalau jauh ya udah dia mampir pentol balik lagi sholat gitu doang kan ya. Lanjut. Nggak sedikit juga sih yang ketika break itu mereka tidur. Oh, ketiduran. Bukan ketiduran, jadi mereka pulang terus tidur di. Oh, tidur dulu. Di homestay-nya. Bangun jam 3. Enggak. Enggak lah. Kan kita sebagai pendamping ya, guru sebagai pendamping diingetin lah ya. Bangun udah waktunya sesi 4. Bahasa kitanya kan diwaro-waroin. Ya, diwaro-waro, diingetin lah ya. Itu sesi 4. Sesi 4 jam 1:30 lah kita. 1:30. Sampai jam berapa? Sampai jam 3:30. Sampai 3:30? Iya. Habis itu break. Sholat asar. Habis sholat asar kita biasa, kalau bagi yang putri itu biasanya sepedaan. Oh, itu free time? Free time. Oh, sampai jam berapa free time-nya? Jam 3:30 sampai dengan jam 7 malam. Berarti ntar sesi kelima tuh malam? Malam. Wah, free time-nya ngapain aja tuh? Lama ya? Jadi jam 3:30 sampai jam 7 ya? Oh, lama tuh? Lama itu. Ya, ngapain aja tuh free time-nya? Jadi biasanya ada yang sepedaan, ya. Ada yang dan di sana itu para pelajar di Pare identik kalau misalnya kemana-mana sepedaan ya. Sepedaan, ya. Dan ada tempat penyewaan sepeda yang besar ya kan? Banyak penyewaan sepeda banyak. Banyak ya. Sepedaan tuh kalau sore yang perempuan keliling sambil kuliner lah ya. Kulineran. Terus kalau misalnya yang cowok ngapain tuh biasanya cowok? Kalau yang cowok pasti minta futsal atau enggak main bola di lapangan besar. Karena di sana banyak lapangan bola. Iya. Ya banyak lapangan bola dan kemudian lapangan besar ya. Lapangan rumput. Kalau sini futsal, soalnya lapangan rumput banyak. Jadi mau main tuh bebas tuh sore-sore anak yang cowok putra. Gitu. Baru ntar anak-anak tuh berhenti istirahat ya. Jam 5 lah, 5:30 itu anak-anak pulang mandi ya. Bersih-bersih. 5:30 mereka baru pulang tuh. Nah, bersih-bersih tuh ya. Bersih-bersih. Ngantri itu. Ngantri biasa lah itu. Nah, itu sampai jam 7.
sholat ya jam 6 sholat terus sampai jam 7 itu mereka makan. Berarti jam 7 itu posisinya udah selesai makan. Udah selesai makan. Siap untuk sesi kelima. Udah selesai sholat isya gitu ya. Oh gitu. Siap. Terus sampai sesi kelima itu ngapain? Maksudnya sampai jam berapa? Sampai jam 9. Sampai jam 9? Iya, 2 jam lagi. 2 jam lagi. Ya. Abis itu kuliner malam. Iya, kuliner malam. Boleh tuh ya, boleh. Ya, kita batasi sampai jam 10 sih. Maksimal jam 10 ya. Jam Jadi 10 anak-anak itu ada waktu sejam. Kalau kalian mau ramai banget ya, Mr. Aib ya? Ramai banget. Kemudian setiap gang itu ada. Di jalan raya tuh pinggiran pada berderet tuh kuliner. Jadi emang kalau teman-teman mau belajar ke Pare, mau gabung di SMPIT nih buat teman-teman yang baru ya, Mr. Aib, itu enak banget. Pokoknya salah satu program terkeren di SMPIT. Wih, mantap. Ya. Dan Mr. Aib koordinator bahasa Inggris. Iya. Ya, koordinator bahasa Inggrisnya Mr. Ayub langsung. Jadi nanti bisa sambil ngobrol-ngobrol sama Mr. Ayub. Ada pertanyaan? Pak apa? Belum? Oke, lanjut Mr. Ayub. Tadi itu keseharian di Pare. Iya. 10 hari. Tapi apakah 10 hari begitu aja? Jadi ada kegiatan lain nggak? Ada dong. Apa tuh? Jadi hari kedua sampai ke 5 ke 6 itu belajar kan ya? Oh, hari kedua sampai ke 6. Iya. Belajar. Berarti 6 kali 5, 30 sesi. 30 sesi. Oh, 30 sesi. Banyak ya? Iya. Terus hari ketujuhnya baru kita keliling-keliling Kampung Pare. Keliling-keliling Kampung Pare. Kemana aja biasanya yang paling hits untuk didatengin sama teman-teman millennials? Woi. Itu ada Candi Tegowengi. Candi Suroyono. Nah itu pasti tempat yang estetik dan biasa didatengin sama kita ya. Apa tuh yang dilihat di sana tuh apa? Ya candi ya peninggalan sejarah di sana sih di Pare gitu kan. Pokoknya enak view-nya buat foto-foto lah ya. Ya, ada tamannya juga ya. Ada juga peternakan lebahnya juga ada. Di situ? Iya, peternakan lebah. Industri madu juga ada di sana. Luar biasa. Mantap. Jadi kalau habis di situ foto-foto bisa bawa pulang madu beli lah ya. Iya. Terus mana lagi tempat yang biasa dikunjungin kalau lagi ke Pare? Untuk keliling-kelilingnya itu setelah tadi Candi Suroyono ada Goa Tegowengi. Itu yang masuk goa, bawahnya ada air. Iya. Nah itu kayaknya favorit tuh, saya pernah tuh. Nah itu waktu masuk ke bawah tuh ya misalnya ya. Serem itu. Seremnya itu pas udah kita agak makin maju, airnya makin naik. Iya, makin dalam permukaan. Makin dalam bawahnya tuh kita makin naik dan gelap. Jadi pas banget sebadan ya. Pas banget sebadan. Kalau badannya agak besar dikit, wah itu udah ngap dah, mendingan jangan deh. Itu tembus tuh ya. Tembus. Itu ada berapa pintu ya? Pintu keluar. Ada berapa pintu keluar. Jadi kalau misalnya yang makin mau ekstrim, lanjut. Kalau yang nggak kuat, pintu pertama keluar aja. Dan itu murah ya, Mr. Ayub ya? Murah. Itu masuknya cuma 2.000. 2.000 bro. 2.000 masuknya cuma 2.000 ke goa. Bisa foto-foto di goa, luar biasa. Yang penting sediain aja tuh pelindung HP anti airnya. Iya. Oh, HP sekarang anti air. Anti air dong. Iya, cuma anti lunas juga. Gak lunas. Ya itu. Itu jadi Tegowengi, Suroyono. Suroyono. Goa Tegowengi. Terus sama Taman Bibit. Rumah bibit. Rumah bibit. Isinya apa? Isinya itu ada kebun-kebun buah-buahan, ada taman, ada juga spot-spot untuk foto-foto, selfie gitu. Ada kesempatan nanam atau enggak? Ada ya. Tapi kita bisa ambil paket sih. Oh itu include lagi ya, misalnya keluar lagi tuh budgetnya. Beda lagi. Iya. Gitu. Terus kan kalau ke sono itu naik apa tuh? Pas keliling itu naik apa tuh? Transportasi yang paling favorit untuk keliling-keliling ya buat kita itu adalah odong-odong. Odong-odong luar biasa. Kalau di sini odong-odongnya itu cuma muat berapa kursi, berapa seat. Kalau sono odong-odong panjang ya misalnya. Odong-odong gandeng ya. Iya, odong. Jadi kalau rombongan kita udah nyewa odong-odong tuh nggak cukup 2 atau 3. Bener, karena banyak banget. Biasanya kita berangkat tuh paling sedikit berapa sih yang ikut ke sana? Rombongan yang ikut belajar. Paling sedikit itu di awal-awal sih ada sempat 20-an. 20. Terus maksimal pernah berapa maksimal? Paling tinggi itu 120 pernah. 120. Kebayang kan odong-odongnya berapa? Satu odong-odong
kapasitasnya 20 ya. 20, berarti 6. Pernah 6. Berarti 6 digandengin. Iya. Nggak kebayang kayak kereta. Nggak kebayang kan kayak kereta, dan itu asik banget. Iya. Terbuka dan lewat sawah-sawah. Lewat sawah-sawah. Adem banget dah. Apalagi ketika lewat sawah terus kita sambil nyanyi-nyanyi yel-yel gitu. Oh iya, waktu itu pernah ya, Ah. yel-yel tuh. Ya, saya ingat tuh pernah tuh. Jadi di pinggir sawah kita yel-yel, kita adu yel-yel sama kereta yang belakang. Iya. Itu seru banget tuh Kita pasti main ya. seru-seruan itu. Pengen tuh sekali-kali kita puter-puter lagi videonya misalnya, Be. Ada nggak tuh Nah, videonya? videonya ada sepertinya di itu Pak Mul ya. Ada. Nah, boleh tuh. Kayaknya seru banget tuh kalau inget-inget momen-momen itu tuh. Jadi belajar itu asik banget sambil liburan. Iya. Gitu. Itu Nah, kita belum travelnya itu Pak Jay. Oh iya, ada Iya, travelnya ya. ada. Itu baru yang liburan di Parenya. Iya. Mohon maaf, Pak Novel, mohon maaf. Soalnya kameramen kita belum pernah ikutan. Nanti kita kita ajak misalnya. Iya. Ya. Kapan-kapan kameramen kita nih Pak Novel kita ajak ke Pare, kita ajak keliling-keliling 2 hari pulang. Ya, 2 hari pulang. Jadi cuma berangkat ke sono, ke Malang, ya kan nyampe sehari tuh. Iya. Udah nyampe sono lihat Pare, udah pulang lagi. Ya. Suruh pulang sendiri ya. Pulang sendiri, kita di sono seminggu lagi. Oke, misalnya itu lanjut travelnya. Travelnya gimana? Ya, Biasanya jadi kita perjalanan kemana aja yang udah? Untuk travelnya biasanya kita pernah ke Bali. Oh, ke Bali pernah. Nah, Oh, ke Bali juga tempatnya banyak tuh. Kemana aja tuh? ke Bali itu Tujuan utama biasanya. ada ke Pantai Pandawa. Oh iya, Pandawa, main kanu. Main kanu. Wih, belum pernah kan? Ikut ya? Saya ikut ya main kanu ya? Ikut, tentu tuh Ikut. nggak salah angkatan, saya ingat banget waktu ada Hanif Joviansah deh. Sama Vicky, sama Akil Vicky itu angkatan berapa berarti? ya. Berapa ya? 14 ya? 14 atau 13 ya? Pokoknya tuh ya, Vicky. Terus Hanif, nanti kita ngobrol-ngobrol di sini ya. Oke. Itu main kanu tuh di Pantai Pandawa ya. Pandawa. Wah, seru banget pokoknya dah. Terus apalagi misalnya Yuk? Pantai Pandawa. Pantai Pandawa. Masih di Bali ya? Masih di Bali. Terus ada candi atau apa namanya? Prambanan, Borobudur. Bukan. Jadi tempat ibadah buat kaum Hindu apa? Wihara. Wihara. Ah. Ya. Itu ada wihara yang ada di uang kertas. Oh iya, Berapa 100 ribuan ya? 100 ribuan ya. Atau 50 ribuan tuh saya Itu- lupa. Pokoknya di situ ada tuh. Aneh lupa tuh nama itunya apa tepatnya. Dan di situ banyak bule kan? Banyak bule. Jadi nggak semata-mata kita berangkat ke travel aja ya, apa liburan, kita juga di sana praktek ya. misalnya. Praktis. Ya. Praktis, ketemu bule, kita praktek dan itu didokumentasikan kan? Betul. Artinya jadi bagian dari tugas belajar ya. Karena kan memang sebelum mereka travel ke apa namanya? Udah di briefing. Wisata, udah di briefing, Heeh. udah dibentuk beberapa kelompok gitu. Oh, nanti tugas. Ada yang shoot, Ada yang syuting, ada yang reviewer practice. gitu kan. Betul. Gitu. Itu di Bali. apa namanya tadi sandinya? Nggak tahu, lupa ya. Lupa. Lagi tempat yang lain. Kalau tidak ke Bali kita ke ini Bromo. Oh, Bromo pernah. Pernah. Ya, Bromo. Bromo saya juga pernah. Ya, Bromo. Pernah. Luar biasa, kayak Manopal kepengen sekali. Iya, Manopal nanti kita ajak pokoknya. Tapi kalau Manopal nanti aneh ajak khusus bukan ke daerah Jawa atau ke Bali tapi Taman ke Gajah. Monas. Kita aja ke apa namanya? Kota Tua. Oh, Tatua. Ya, Oh iya. lumayan lah ya. Anggap itulah jauh lah. Oke, lanjut. Tadi ke Bromo ngapain tuh biasanya? Ke Bromo itu kalau nggak salah paling asiknya itu pas berangkat naiknya kan ya? Iya. Karena subuh-subuh tuh. Jadi Mau kita ngelihat dari- apa namanya? Sunrise ya. Nah, sunrise. Mm-mm. Sunrise di Gunung Bromo. Bromo, wah luar biasa. Itu asik banget tuh. Emang paling gak enaknya itu kalau di Bromo pas nanjak doang sih. Iya. Maksudnya pas udah nyampe dari mobil turun terus nanjak ke atas. Waduh, Iya. Insya Allah. Naik ke Pegel puncak- banget. Naik ke puncaknya kan? Nah, naik ke puncak itu naik kuda tuh kan bayaran lumayan tuh. 100.000 nggak salah. 100.000 ya? Nah. Nah. 100.000 akang, 100.000 akang ya. Gitu. Itu lumayan tuh buat kantong-kantong kita malah ya. Mm-mm. Jadi kita mendingan kita nyari sehat aja. Nyari sehat jalan kaki. Padahal apa di atas cuma lihat apa namanya itu misalnya Kawah ya. kawah doang sih. Kawah. Tapi emang view-nya luar biasa buat foto-foto lah ya. Yang paling tunggu-tunggu itu foto-foto di sunrise-nya. Benar karena sunrise-nya itu kalau dapet tuh nggak kesiangan tuh keren banget. Karena sering banget itu momen saat kita mau ambil foto atau hilang kena kabut. Oh, ada momen kadang kabut itu nutupin. Iya. Oh, gitu. Wah, dapetin nih, nongol nih, hilang lagi gitu. Tutup kabut. Tutup kabut. Itu di Bromo tuh ya. Ya.
Terus di mana lagi yang pernah? Dari Bromo itu lanjut ke Jatim Park. Wow, Jatim Park. Masih itu di area Malang ya. Nah, itu ibaratnya cozy banget tempat itu, cozy. Iya, cozy banget itu. Biasanya ada sekarang ada tempat mobil-mobil. Ya, museum-museum mobil antik lah ya. Museum antik. Mobil antik se-Indonesia ataupun se-internasional juga ada. Mobil-mobil zaman dulu ada tuh. Jadi emang keren banget tuh kalau bisa buat foto-foto juga keren. Iya. Gitu. Oke, apalagi ada Mr. Ayub? Apalagi? Dari waktu itu selain Jatim Park kita juga ke kita ngambil paket yang ke Gunung Merapi. Gunung Merapi. Jadi ada Bali, ada Malang, ada Merapi. Kalau Merapi kan di Jogja ya Pak. Kebetulan itu 2 tahun yang lalu tuh sebelum pandemi itu. Oh, 2 tahun yang lalu. Itu sangat berkesan banget buat Anis pribadi ya. Kita ke Merapi. Mantap tuh ya ngelihat Merapi langsung dari tepatnya gitu ya. Melihat museum-museum bagaimana ketika itu Mbah Marizan ya. Mbah Marizan. Mbah Marizan, iya. Apa namanya? Sebelum dan sebelum sudah musibah itu. Gitu. Oh iya. Bersejarah banget itu, sedih banget sih ngeliat museum-museumnya itu foto-fotonya. Oke, Mr. Ayub. Ini sebelum closing kita dikit lagi closing Mr. Ayub ya karena waktunya sudah menjelang zuhur. Sebelum closing ini balik lagi ke sekolah. Kita mau tanya-tanya lagi tentang pertanyaan terkait sekolah. Ini Mr. Ayub kan ngajar udah banyak nih siswanya. Kalau misalnya hitungannya itu 100 aja. Berarti kan kalau misalnya udah 7 tahun itu berarti udah ratusan siswa yang diajar sama ribuan ya, mungkin juga dari ribuan. Ribuan lah mungkin karena udah banyak banget yang diajar sama Mr. Ayub. Saya mau tanya, ada nggak 1-2 murid yang berkesan banget sama Mr. Ayub? Yang kalau Mr. Ayub tuh ngajar dia. Ingat nggak? Pokoknya dari angkatan berapa aja silakan sebutin. Barangkali orangnya nonton. Yang paling berkesan itu cewek cowok kalau ada. Cowok kayaknya Pak Jai. Cowok berapa? 2 boleh 2. Ada waktu itu ada Vicky. Iya. Vicky Rizky. Muhammad Vicky Rizky Chandra. Angkatan tadi 14 kalau 14 ya. Wih. Tuh Vicky nih. Mr. Ayub kangen sama kamu nih. Ya. Vicky. Ya, Vicky itu yang jadi pertama. Belum ketemu lagi sampai sekarang? Belum ketemu lagi waktu itu 3 tahun yang lalu kita lagi itikaf ya. Di Nabawi. Iya, Nabawi. Oh, ketemu tuh. Waduh, makan bareng dong, kita janjian kan. Ada Vicky, ada juga yang lainnya juga teman-teman Vicky juga ada. Pokoknya Vicky ketemu lah ya. Vicky. Ada lagi nggak selain Vicky? Apa yang dilihat dari Vicky dulu? Yang terlihat dari Vicky itu pasti orang lihat face-nya ya, penampilannya. Ya dia ganteng lah ya. Ganteng, terus dia jago main bola, main futsal. Terus dia pinter juga. Gitu. Bahasa Inggris oke dong? Bahasa Inggris oke. Oh. Semuanya? Listening, readingnya, writingnya keren? Iya, semuanya keren. Cuma memang saat itu Vicky agak pemalu ya anaknya. Oh, jadi emang dia punya kemampuan tapi dia malu untuk ekspor ya? Iya, gitu. Okay. Itu Vicky. Ada lagi nggak selain Vicky? Selain Vicky ada... Yang angkatan lain misalnya? Ya, angkatan ada Fadil. Fadil mana? Oh, Fadil Muhammad Zain. Rehan Fadil. Oh, Rehan Fadil. Oke, itu Fadil dari SMP IT ke SMA IT kan. Oh, Fadil yang dari SMP ke SMA. Iya. Wah, itu ini banget tuh buat Pak Ayub. Berkesan banget. Berkesan banget ya, Fadil ya. Iya. Apa tuh yang bikin Pak Ayub terngiang-ngiang terkesan sama Fadil? Karena Fadil itu waktu itu kalau ada apa-apa langsung larinya ke Ane Mr. Wih, pokoknya kalau ada masalah, Mr. Ayub bantuin dong. Iya. Kalau ada masalah nanya Mr. Ayub. Iya gitu. Kalau ada apa-apa nanya Mr. Ayub gitu. Iya. Karena mau walasnya juga sih ya. Jadi bisa dibilang kalau dari pagi sampai siang itu bisa 5 sampai 10 kali datang ke kantor. Nyari kayak minum obat ya. Iya. Bolak-balik ya, walasnya bolak-balik ke Mr. Ayub gitu ya. Oke, itu Mr. Ayub. Ya. Jadi 2 tadi Vicky sama Fadil. Oke. Vicky, Fadil nonton nggak nih? Ada pertanyaan nggak? Belum. Oke. Mr. Ayub sebelum di closing seperti biasa kalau di sini, kalau di podcast saya itu Mr. Ayub harus memberikan motivasi buat teman-teman yang di rumah. Gitu. Supaya termotivasi, mungkin bisa motivasi bahasa Inggris, motivasi belajar atau misal quote-quote tentang Mr. Ayub. Oke, silakan boleh Mr. Ayub di kamera. Ya, untuk belajar bahasa Inggris ya take it easy aja, dan untuk
menganggap itu easy, untuk membuat itu easy, jadi ada motonya. Apa tuh moto? Jadi you try, you speak, you can. Kamu coba, kamu bicara, dan kamu pasti bisa. Wih, gitu. Kalau nggak you try, kamu nggak akan you speak. Kalau nggak you speak, kamu nggak akan you can. Wih. You try, you speak, you can. Itu aja. Jadi harus coba, kemudian you speak, bicarakan, kemudian you can. Bisa. Kamu bisa. Oke. Gitu. Coba, bicara, bisa. Iya. Kuncinya 3 itu. Betul. Luar biasa. Jadi kalau teman-teman mau belajar bahasa Inggris, kuncinya 3 tadi. Oke, terima kasih Mr. Ayub. Ya, sudah sama-sama. bisa hadir di podcast dan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi tentang tentang Mr. Ayub, tentunya dengan cerita-cerita yang baru insya Allah ya. Oke, terima kasih Mr. Ayub. Oke, see you next time. Oke, buat teman-teman semuanya, alhamdulillah kita di penghujung acara kita di podcast untuk kesempatan hari ini. Jadi hari ini kita cukupkan. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.